Salam sejahtera untuk kita semua sedang jemaat Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu melingkupi kita dalam setiap waktu, setiap saat. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita juga. Jangan pernah bosan sedang jemaat Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan juga lewat firman Tuhan. Dan jiwa kita dibaharui, iman kita juga makin bertumbuh. Mari sedang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Kau tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ.
Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuberbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah percaya dan bertindak. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tentu punya seseorang yang kita andalkan. Itu bisa orang tua, pasangan, sahabat, atau bahkan tetangga, keluarga juga. Ketika ada masalah atau keluh kesah, dialah yang kita mintai bantuan dan menolong kita. Tanpa ragu kita datang kepadanya. Hal ini karena adanya hubungan yang erat dengannya, dan menyebabkan kita memiliki paradigma yang khusus tentang dia. Dia lebih dewasa, lebih mampu, lebih bijaksana, dan lebih dari segalanya untuk memberikan kita solusi dan jalan keluar yang terbaik. Sidang jemaat Tuhan, salah seorang istri para nabi mengadukan tentang kesusahannya kepada Nabi Elisa. Ini nanti kita akan melihat dua kisah di sini, bagaimana ada istri para nabi satu orang dan juga perempuan Sunem. Dan di sini bagaimana semasa hidup suaminya, ia melihat bahwa suaminya takut akan Tuhan, namun sepeninggal suaminya hidupnya susah. Ini adalah istri daripada para nabi ini, hidupnya susah setelah suaminya meninggal. Penagih utang datang kepadanya dan berniat mengambil kedua anaknya. Bila ia tidak melunasi semua utangnya, anaknya menjadi taruhannya. Ia memang tidak punya apa-apa untuk membayar utangnya. Karena itu ia datang kepada seorang yang ia anggap bisa menolongnya, yaitu Nabi Elisa. Kita tahu alih-alih setelah datang kepada Elisa, alih-alih langsung ditolong, Elisa malah memintanya untuk melakukan 3 hal kepadanya. Pertama, mengumpulkan bejana. Ia tidak meminjamkan uang, melainkan meminta janda itu untuk berbuat sesuatu. Janda itu melakukan apa yang diminta Elisa, meski ia tidak tahu tujuan Elisa. Janda itu hanya percaya saja. Kedua, menutup pintu dan menuang minyak dengan iman yang besar. Janda itu menuang minyak ke bejana kosong sampai tidak lagi adalah ke bejana untuk minyak itu. Di sini ia benar-benar menyadari bahwa dengan minyak itu ia dapat melunasi hutangnya, namun langkahnya tidak berhenti di sana. Ketiga, Elisa meminta janda itu untuk menjual bejana berisi minyak. Rupanya permasalahannya dapat diselesaikan, bahkan uang yang didapatnya berlebih dari menjual minyak itu. Janda itu bukan hanya meninggalkan Elisa untuk meminta pertolongan, tetapi ikut ambil bagian menyelesaikan masalahnya. Ya, sidang jemaat Tuhan, inilah gambaran bagaimana janda itu ditolong oleh Elisa. Dan satu lagi, sidang jemaat Tuhan, perempuan Sunem diam-diam mengamati pelayanan Nabi Elisa. Tiap kali Elisa datang ke daerahnya, perempuan itu mengundang makan di rumahnya, lalu ia dan suaminya sepakat membangun satu kamar khusus untuk Elisa. Mereka berlaku baik kepada Elisa. Kalau Elisa pas datang kepada mereka, membuat kamar khusus untuk Elisa. Dan Elisa memperhatikan ini bahwa perlakuan mereka ini sangat khusus. Pasti ada sesuatu yang akan mereka minta. Itu pemikiran Elisa. Dan Elisa menyuruh Gehazinya untuk bertanya kepada mereka, perempuan Sunem ini.
Ternyata perempuan Sunem ini suaminya sudah tua dan dia belum memiliki anak sebenarnya. Dan dia akan yakin dan percaya bahwa Elisa mampu menolong dia. Elisa mampu mewujudkan segala impiannya. Ya, sedang jemaat Tuhan. Dan Elisa memberikan yang terbaik untuk perempuan Sunem itu. Dan perempuan Sunem itu mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Ini adalah hasil dari dia percaya dan bertindak sesuai dengan imannya. Seperti perempuan janda itu, dia bertindak dan percaya kepada Elisa dan bertindak sesuai dengan imannya. Dan juga perempuan Sunem itu. Sini kita belajar bagaimana pertolongan Tuhan kepada seorang janda dan perempuan Sunem dengan kisah yang berbeda. Yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan terlambat kepada kita. Asal kita yakin Tuhan mampu menolong kita dan Tuhan sanggup menolong kita, dan imani bahwa Tuhan sudah memberikan itu dan Tuhan sudah menolong kita. Amin. Mari sedang jemaat Tuhan, seperti tema kita hari ini adalah percaya dan bertindak. Percayai bahwa Tuhan sanggup. Percayai bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan dengan aksi atau bertindak. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Seperti perempuan Sunem dan juga seorang janda yang percaya akan pertolongan Tuhan kepada mereka. Kami pun Tuhan percaya pertolongan Tuhan nyata untuk kami. Sesulit apapun kehidupan kami mau percaya Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku